Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Komponen penerimaan diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah, sedangkan komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer. Selain itu, pengertian dari kebijakan fiskal adalah aktivitas pemerintah terkait upaya pengumpulan penerimaan negara dan membelanjakannya. Dan selain itu, pengertian lainnya adalah kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi, kalau kebijakan moneter berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui penerimaan dan juga pengeluaran negara. Yang mana penerimaan ini diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah, sedangkan pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan juga pembayaran transfer. Dari pengertian yang sudah kita jelaskan atau sebutkan, maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Yang mana instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Dan yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan tadi kebijakan moneter yang berwenang untuk melaksanakannya adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Jadi kesimpulannya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Yang mana yang berwenang melakukan kebijakan fiskal ini adalah Kementerian Keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi atas dua. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Sama halnya dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan cara yang pertama adalah menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment, dan yang ketiga menurunkan pajak. Sedangkan untuk kebijakan fiskal kontraktif diterapkan oleh pemerintah dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran transfer, dan menaikkan pajak. Jadi, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif bertolak belakang. Selanjutnya, kita akan membahas instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN, yang mana instrumennya ini terdiri atas 3. Tadi kan kalau instrumen kebijakan moneter ada 4, sedangkan kebijakan fiskal instrumennya ada 3. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure, yang mana pengeluaran pemerintah digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Yang kedua adalah pembayaran transfer, yang mana instrumen ini digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pembayaran transfer. Yang dimaksud dengan pembayaran transfer adalah pembayaran atau pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu adanya balas jasa atau timbal balik. Contohnya adalah pemberian jaminan sosial dan beasiswa kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah pajak atau tax. Dapat diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Jadi ada 3 instrumen kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, kemudian pembayaran transfer, dan pajak. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat kebijakan ekonomi.
Ada 3 manfaat kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi, yang mana tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran barang dan jumlah peredaran uang. Yang kedua, dengan adanya kebijakan ekonomi, manfaatnya adalah mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Apabila kondisi ekonomi stabil, maka akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha maupun melakukan perluasan usaha, sehingga semakin meningkatkan kesempatan kerja yang berimbas pada tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran juga akan berkurang. Jadi dengan adanya kebijakan ekonomi, maka akan dapat mengatasi pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Dan yang ketiga adalah manfaat kebijakan ekonomi, yaitu inflasi terkendali. Yang mana manfaat ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam kegiatan ekonomi, karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas kalau misalnya instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama adalah pengaturan tingkat suku bunga atau politik diskonto, atau berkaitan dengan pengaturan tingkat suku bunga. Nah, dampak penerapan kebijakannya terhadap perekonomian adalah apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank. Karena dia akan mendapatkan bunga yang lebih banyak jika dia memilih menabung. Sehingga jumlah peredaran uang akan turun atau berkurang. Dan sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan menggunakan uangnya. Sehingga jumlah peredaran uang akan naik. Itulah dampak dari instrumen pengaturan tingkat suku bunga terhadap perekonomian. Kalau misalnya suku bunganya naik, maka jumlah uang yang beredar akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, maka jumlah peredaran uang akan naik. Selanjutnya, instrumen yang kedua adalah jual beli surat berharga pemerintah atau operasi pasar terbuka. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank, sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik. Karena masyarakat akan membayar ke bank, sedangkan masyarakat akan memperoleh surat berharga. Jadi, kalau misalnya jual beli surat berharga pemerintah ini, kalau misalnya pemerintah menjual surat berharga, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan jika pemerintah membeli surat berharga, maka jumlah peredaran uang akan naik. Karena pemerintah akan memberikan uang kepada masyarakat. Akibatnya, jumlah uang yang beredar akan naik. Yang ketiga adalah instrumen cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang, dan berlaku sebaliknya. Jika pemerintah menurunkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan turun, dan dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan bertambah. Selanjutnya, instrumen dari kebijakan moneter yang terakhir adalah pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, yaitu capital, karakter, capacity, condition of economies, and collateral, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang.
Apabila kebijakan kredit diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin naik. Jadi artinya di sini kalau misalnya kebijakan kredit yang diberlakukan itu adalah diperketat, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Sedangkan jika kebijakan kredit itu diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin naik. Selanjutnya kita akan membahas dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa instrumen kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Jadi, ketika negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi, maka untuk mengatasi ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dengan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara. Apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat atau produktif seperti pemberian modal usaha atau insentif. Kepada pelaku usaha akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga bisa berupa pengeluaran untuk membangun akses atau infrastruktur yang akan memperlancar kegiatan ekonomi. Jadi selain karena kondisi resesi tadi, pemerintah juga dapat meningkatkan pengeluarannya untuk membangun akses atau infrastruktur untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika terjadi inflasi. Sehingga dampaknya adalah harga-harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Jadi bertolak belakang ya, kalau misalnya terjadi inflasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggarannya. Sehingga nantinya kondisi ekonomi akan terkendali kembali, harga-harga barang kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Dengan kata lain, kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran atau belanja negara akan memberikan dampak pada meningkatnya atau menurunnya kegiatan ekonomi. Jadi ketika negara mengalami resesi atau kegiatan ekonomi lambat, maka pemerintah bisa meningkatkan pengeluarannya. Tetapi ketika terjadi inflasi, maka pemerintah dapat menurunkan pengeluarannya sehingga nantinya harga-harga akan kembali terkendali. Selanjutnya yang kedua, instrumen dari kebijakan fiskal adalah pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat, atau mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Sedangkan untuk pajak, kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Jadi ketika inflasi terjadi, pemerintah dapat memberlakukan atau menaikkan tingkat pajak, sehingga inflasi menjadi terkendali. Sedangkan kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh. Jadi ketika inflasi, pemerintah menaikkan pajak, sedangkan ketika terjadi deflasi, maka pemerintah akan menurunkan pajak. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah dilakukan dengan tujuan yaitu mengatasi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Itulah tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Mengatasi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia selaku penanggung jawab Bank Sentral sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengendalikan jumlah uang beredar.
Begitu juga dengan Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi, dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, ada yang tepat sasaran dan juga ada yang belum tepat sasaran. Yang belum tepat sasaran itu perlu dievaluasi kembali agar kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dapat tepat sasaran. Itulah evaluasi yang perlu dilakukan dalam kebijakan ekonomi. Apa saja kebijakan-kebijakan yang sudah tepat sasaran dan apa yang belum tepat sasaran. Agar kegiatan ekonomi atau negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Oke, sekian materi terkait dengan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman pahami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.